Hai semua, kita berjumpa lagi dengan Dr. Riko dan Lira dalam judul kontrak cinta dokter tampan di bab ke-20. Keputusan pahit. Tolong tekan tombol subscribe dan lonceng agar selalu dapat notif jika ada video baru dari kami. Terima kasih. Selamat menyimak. Riko menatap lekat wajah istrinya. Kamu gak salah dengar, kok Lira sudah minta cerai. Tegas Wina. Riko menggapai tangan Lira lalu menggenggamnya dengan erat, seolah matanya memohon. Lira memejamkan matanya, pantang baginya untuk meneteskan air mata. Ra, tolong bantu aku keluar dari fitnah ini. Tolong percaya sama aku bahwa aku gak berbuat seperti itu. Mohon Riko. Kok, katanya kamu nyesel nikah sama Lira. Sekarang sudah dilepas sama Lira. Kok malah jadi bucin sih? Tanya Wina dengan sengaja agar terdengar oleh Lira. Sekarang kita temui ayah. Aku mau kamu yang menyampaikan semuanya. Ucap Lira lirih. Sebelum bertemu ayah, aku ingin bicara berdua denganmu sebentar. Win, kamu pergi dulu sebentar, usir Riko. Wina beranjak dari duduknya lalu meninggalkan keduanya di ruang tunggu. Ra, aku gak melakukannya. Seumur hidupku baru sekali melakukannya, itu hanya dengan kamu. Kita melakukannya atas dasar suka sama suka dan dalam hubungan yang sah. Tolong percaya aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang percaya sama aku? Dan aku bukan kelinci bodoh yang mudah ditipu. Balas Lira sengit. Ya ampun, Ra. Dia hamil bukan sama aku. Kita gak bisa buktiin sekarang, tapi kalau bayinya sudah lahir, kita bisa tes DNA. Pasti anak itu bukan anakku. Aku gak bisa bayangin hidup tanpa kamu, apalagi tinggal bersama dengan Wina. Bukannya kamu dari dulu sudah sama Wina, apa bedanya? Bukannya kamu dari dulu sudah sama Wina, apa bedanya? Sudahlah, kok, aku jelas kecewa padamu. Iya, maaf. Tapi aku mohon, tolong, Ra. Kali ini gak bisa, kok, kesabaranku ada batasnya. Silahkan kembali pada Wina. Ra. Riko mencium tangan Lira. Baru kali ini hatinya sesakit ini. Tak ada orang yang percaya dan sayang padanya. Siapa lagi orang yang percaya sama aku, kenapa orang-orang malah menjauh ketika aku terpuruk dan difitnah? Semua tindakan ada konsekuensinya, kok, dan kamu harus sadar, perbuatan kecil itu berakibat fatal untukmu dan orang-orang di sekitarmu, termasuk aku. Perlahan Lira melepaskan genggaman tangan Riko. Ayo kita sampaikan semuanya pada ayah. Aku yakin ayah akan lebih tenang jika aku gak terus-terusan disakiti. Kamu yakin? Apa aku harus mengakui apa yang gak aku perbuat? Setiap orang mabuk itu tidak sadar apa yang diperbuat. Kok, majulah sebagai lelaki jantan, menerima konsekuensi dari apa yang telah kamu perbuat. Bagaimana jika nantinya anak itu lahir dan hasil tes DNA membuktikan bahwa anak itu bukan anak kandungku? Terserah padamu, untuk yang sekarang, aku ingin melepasmu aja. Baiklah jika itu maumu. Aku harap kamu gak menyesal dengan keputusan ini. Riko bangkit dari duduknya dan menarik tangan Lira untuk bangun. Kemudian kedua meminta izin untuk masuk ke dalam ruangan Icu pada perawat. Ya, saat ini saya dan Lira telah menyaksikan bahwa perempuan yang datang kemarin pagi itu benar-benar hamil. Riko gak mau mengakui kalau anak yang dikandung wanita itu adalah anak Riko, karena Riko yakin gak pernah berbuat. Hanya dengan istri sah Riko, yaitu anak satu-satu ayah yang paling kita sayangi bersama. Dengan hamilnya wanita itu, Lira meminta untuk bercerai. Berat bagi Riko untuk hal itu, karena itu adalah fitnah yang sangat kejam. Tapi Riko gak bisa berbuat banyak selain mengabulkan permintaan Lira untuk bercerai. Riko sangat berharap ayah percaya sama Riko, sebab di dunia ini gak ada yang percaya sama Riko. Riko mulai meneteskan air mata, dia tidak kuasa meneruskan kata-katanya. Ya, tolong dukung keputusan Lira. Lira yakin perpisahan ini yang terbaik untuk kami. Lira menambahi, tidak ada ekspresi apapun dari Pak Hanafi. Mulut dan hidungnya masih terpasang selang, matanya masih tertutup. Bunyi detak jantung termonitor dengan jelas, tak ada pergerakan apapun. Lira mencium dan memeluk ayahnya. Izinkan aku memelukmu. Biarkan aku menikmati rasanya memiliki orang tua hebat seperti ayah. Riko ikut mendekap Lira dan Pak Hanafi lalu mencium keduanya. Proses perceraian mulai bergulir, namun memakan waktu lumayan panjang. Baik orang tua Riko maupun orang tua Wina memutuskan untuk menikahkan keduanya dengan pernikahan siri. Riko hanya bisa pasrah menerimanya.
Semua proses yang dilakukan Riko, dia laporkan pada Lira, meski tak ada tanggapan darinya. Apa yang ada dalam hati Riko? Dicurahkan dalam chat yang hanya dibaca dan tak pernah dibalas oleh Lira hingga sehari sebelum pernikahan siri Riko dan Wina berlangsung, Riko meminta izin untuk menjenguk Pak Hanafi. Lagi-lagi Lira tak menjawab chat panjang Riko. Tak mendapat tanggapan dari Lira, Riko tetap nekat mengunjungi rumah sakit, berharap Lira berubah pikiran dan melarangnya untuk menikahi Wina. Riko memacu kuda besi berkekuatan maksimal menuju rumah sakit. Suasananya mulai berbeda, Lira tak lagi menunggu di ICU. Menurut keterangan suster jaga, Pak Hanafi telah siuman dan dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Riko bertambah lega. Kesehatan Pak Hanafi berarti berangsur membaik. Tepat di ruang VVIP, Riko mengetuk pintu kamar tersebut. Suster yang membukakan pintu untuknya terlihat sangat kaget dan ketakutan. "Siapa, Sus?" tanya Lira dari dalam. "Aku," jawab Riko sambil melangkah masuk. Pak Hanafi masih tertidur, Lira duduk tak jauh darinya dengan wajah yang agak pucat. "Ra, apa kabar? Kamu sakit?" bisik Riko pelan agar suaranya tak membangunkan Pak Hanafi. Lira menjawab dengan gelengan kepala. "Bagaimana kondisi terakhir ayah?" tanya Riko masih dengan mode senyap. "Baik," jawab Lira tak kalah dengan suara yang pelan. "Boleh aku memeriksa ayah?" izin Riko. "Boleh aku memeriksa ayah?" izin Riko. "Berapa tensi terakhir?" tanya Riko lagi. "Lupa, sudah di bawah 200, jawab Lira. "Lupa, sudah di bawah 200, jawab Lira. "Entahlah, yang jelas sudah jauh lebih baik," jawab Lira lalu keduanya diam. "Ra, kamu yakin gak mau menolong aku?" harap Riko dengan suara parau. Lira tak bergeming, pilihan yang sulit. Dalam hatinya masih tersimpan rasa pada pria yang masih sah disebut suaminya ini, namun sakit hatinya melebihi rasa cinta itu. "Masih ada kesempatan untuk mengakhiri permainan Wina," bisik Riko. Dalam hati Lira ingin sekali berteriak agar Riko tak meninggalkannya, tapi rasanya semua itu tak mungkin, dia tak ingin sakit hati untuk kedua kalinya. Pak Hanafi menoleh ke arah keduanya dan menggerakkan tangan seolah memanggil. "Yah, ini Riko." Riko mendekat dan menyunggi senyum pada Pak Hanafi. "Kenapa kamu berani ke sini?" tanya Pak Hanafi lemah. "Riko rindu sekali dengan ayah," jawab Riko. "Simpan rindumu itu. Saya gak mau melihat wajahmu lagi. Dan satu lagi, jangan pernah memanggilku dengan sebutan ayah," tegas Pak Hanafi. Riko berdiri mematung, setiap ayah pasti tak rela putrinya meneteskan air mata karena dikhianati oleh suaminya sendiri. Riko menelan getirnya saliva lalu mengangguk, "Iya, maaf. Riko mohon izin pamit." Riko menyentuh tangan kanan Pak Hanafi lalu menciumnya. "Aku pulang," ucap Riko dengan suara samar lalu berjalan gontai menuju pintu dan menutupnya kembali dengan pelan dan hati yang remuk. Belum genap 10 langkah Riko berjalan di koridor, suster berteriak panik, "Mas Riko, Bapak, tolong ke sini." Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.